Kalau PSM Makassar itu di Liga 1 itu mendapatkan poin tertinggi berturut-turut selama 3 musim di Wow, kandang. wow, Merupakan satu tim yang jago kandang. jago kandang. Jago kandang dia timnya kalau di Liga 1. Dan inilah dia Tajusa melawan Faidan. Melawan Faidan kita akan lihat sebentar lagi Iya. Apakah Wonderkid akan menunjukkan ke wonder-wonderannya? ke wonder-wonderannya. Inilah dia kedua player dan juga kedua para pemain yang ada di dalam dunia virtual PSS Sleman dan juga PSM Makassar masih memasuki lorong stadion. Kita lihat sudah memasuki. Ini biasanya kalau di TV ini pakai FIFA Anthem. FIFA Anthem, betul sekali. Pakai FIFA Anthem kita gemuruh Eh, supporter dari PSS Sleman dan juga ini PSM wasitnya Makassar. Torik Alkatiri. Bukan, Oh ini bukan. apa namanya? Siapa? Jimmy Napitupulu Judul Pembulu atau Purwanto. Purwanto. Inilah dia dari starting eleven dari PSM Makassar. Di depan ada Giancarlo Rodriguez dan juga Eka Pratama, lalu Osas Marvelous Saha. Dan kita lihat dari PSS Sleman ada Yevchen Bokashvili, Ahmad Yusgiantoro, Zahran Kranggar, Batata dan juga Aaron Evans yang akan menjadi palang pintu bagi PSS Sleman. Kita lihat kick off babak pertama akan segera dimulai antara PSS Sleman melawan PSM Makassar dan Rizky Pelu kali ini kepada Rashid Bakri. Masih Rashid Bakri kali ini dibayang-bayangi oleh Yeven. Rizky Pelu kembali, Asnawi Bahar Mangkualam, William Janpluim. William Janpluim kali ini berputar-putar dia, Rizky mencari-cari kawan dia. Oh, maksudnya kepada Osas Marvelous Zulkifli Syukur. William Janpluim kata Osas Marvelous hampir. Maksudnya kepada Giancarlo Rodriguez. Ada Arthur Irawan di sana. Arthur Irawan kepada Zahrahan Kranggar. Oh, dan ya nampaknya babak pertama sudah selesai. Positionnya 51 membanding 49. Wahyu Sukarta kali ini berada pada ganda William Pluim. Yeven Bokashvili kali ini sudah masuk dalam kotak penalti, berikan kepada Arjan Juskanto. Oh! Yeven gol! Diam-diam mematikan, lebih baik daripada diam-diam meninggalkan tanpa kabar. Rizky Faidan mampu mencuri gol dari menit-menit awal pertandingan di babak kedua melalui sepakan dari Yeven Bokashvili. Umpan tektok dengan Arsyad Yusgiantoro diselesaikan dengan manis, dengan baik, dengan cantik, dengan ciamik, dan dengan mantap. Ya, kita lihat tendangan rudal jarak dekat dari Yevchen Bokashvili. Langsung merobek jala dari Miswar Saputra. Free kick kali ini Saldi yang akan mengambil bola nampaknya. Masih mengancang-ancang dia. Saldi diberikan ataukah shooting langsung jarak jauh. Masih mengotak-atik dia nampaknya. Oh, shooting. Hampir saja tapi sedikit saja di atas misar gawang dari Oh, baik sekali apa yang dilakukan oleh Rizky Faidan melalui Yeven Bokashvili, berlari begitu cepat dia sudah masuk dalam kotak penalti, lakukan penetrasi. Umpan Iya! Adam Gafar gol! Double goal didapatkan. Pergerakan dari Yeven Bokashvili yang mengirimkan umpan, yang mengirimkan paket. Ada orang di rumah? Oh, tidak ada. Langsung aja dimasukin ke gawang. Gol 2-0 bagi Rizky Faidan. PSS serangan terakhir bagi kedua pemain dan ya usai sudah leg pertama kali ini PSM Makassar 0 dan PSS Sleman 2. Incar gol cepat dan juga semakin bisa berkonsentrasi seperti kita sudah masuk ke dalam In stadion. game-nya. Iya, kita lihat ini adalah gambaran dari Stadion Maguwarjo. Betul sekali Sleman ya. Iya. Kita lihat Rizky Faidan melawan Indra Tajusa. Rizky Faidan yang akan menggunakan PSS Sleman dan Indra Tajusa yang menggunakan PSM Makassar. Kedua, oh ada koreografinya ya. Iya, Kita betul lihat sekali. koreografi yang sangat baik.
Koreografinya koreografi selatan apa utara? Kita- Korea itu. Ke Korea. Wow, oke Kalau langsung saja kita fokus karena memang tidak lucu. Ini dia starting 11 dari PSS Sleman. Arsyad Yusgiantoro. tidak berubah Evan nampaknya ya, Bogasli, masih sama. Dimas Hendra Gali Mole di Gumilang. gawang. Zaran Kranggar menopang 3 striker di depan. Dan kita masih menunggu ini starting 11 dari Indra Tajusa yang sepertinya menyerang ini. All out attack. All out attack masih sama posisinya ya. Ada Hussein Eldor dan juga Abdurrahman sebagai palang pintunya. Dan di bawah misal gawang ada Miswar Saputra. Dan nampaknya kick off sebentar lagi akan digulirkan. Dan Yevgen Bokashvili memimpin jalannya pertandingan. Gurheme Batata. Kali ini Rizky Faidan yang menggunakan PSS Sleman berbaju hijau. Dan Indra Tajusa yang menggunakan PSM Makassar dengan baju putih. Zaran Kranggar berikan bola kepada Wahyu Sukarta. Wahyu Sukarta berputar ke depan Yevgen Bokashvili. Namun ada Hussein Eldor kali ini. Kita lihat bagaimana sepak terjang dari seorang Indra Tajusa bersama PSM Makassar. Rizky Eka Pratama, William Pluim, Eka Pratama, Giancarlo! Gali! Benar seperti apa yang kita bahas. Bagaimana Indra Tajusa memang harus dari menit-menit awal pertandingan untuk bisa mencuri gol. Kita lihat dari serangan yang coba dibangun. Ada celah yang cukup terbuka lebar. Giancarlo Rodrigo. PSM 1, PSS 0. Ya, kita lihat skema yang sangat baik dari anak-anak dari Makassar ini. Giancarlo Rodriguez Giancarlo Rodriguez, namun ada Aaron Evans yang menjaga pergerakan dari Giancarlo Rodriguez. Dimas Gali Gumilang PSS Sleman, umpan berikan kepada Zahran Kranggar. Lagi-lagi kembali kandas, namun masih bisa diambil di sisa-sisa menit, 1 menit injury time, dan ia berakhir sudah. Kemenangan untuk sementara bagi Indra Tajusa. Kali ini Canigio kepada Misbahku Solikin mencari-cari kawan. Misbahku Solikin kepada Arthur Irawan, masih Arthur Irawan, angkat bola tampaknya, oh tidak jadi. Arthur Irawan, oh tertampaknya Arthur Irawan lagi, Sadam Gafar, ya ampun. Aduh, ada apa ini? Canigio, Arsyad Yusgiantoro, gol! Masih menunggu apa yang terjadi di tayangan ulang. Kita lihat ini dia. Iya didapatkan oleh Rizky Faidan, datang serangan bertubi-tubi. Ini iya, sebuah pengamatan yang sangat jeli, mengirimkan umpan, pengamatan yang bagaikan mata elang yang melihat plat nomor kendaraan di jalan raya. Sangat tajam, mantap. Ya, kita lihat tampaknya tadi Efdal Prastio yang juga maju kali ini. Maju Nankatsu. Ayo Sutetsu. Lo bukan dong. Efdal Prastio kali ini dapat bola, kirimkan umpan ke depan di event atau Arsyad Yusgiantoro. Misbahku Solikin kali ini. Arsyad, Sadam, Emiruddin, Gafar. What a comeback. Apakah ia masuk Pak Rustam karena Pak Eko lagi pergi. Ya, kali ini kita lihat skema depan gawang, umpan langsung diselesaikan begitu saja oleh Sadam Gafar nampaknya ya. Iya, Sadam, Emiruddin Gafar. Saja Miswar Saputra langsung ke depan. Giancarlo, Hussein Eldor di sana. Saldi, ada Yevgen bebas di sana. Safety first lagi. Dan ya,
Sudah hasil pertandingan 2-1 untuk Rizky Faidan. Kemenangan demi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi, siang, sore, dan malam. Bagaimana kabar Indra? Alhamdulillah baik. Baik Mas. Teman-teman. Oke, nah teman-teman, kita sudah lihat nih dari setiap pertandingan kita akan selalu berusaha untuk mengadakan post-match press conference, ya kan? Jadi menceritakan terus bagaimana pertandingan itu berlangsung di pertandingan antara PSM dan melawan klub lain di IVL. IVL itu merupakan suatu wadah di mana tim e-sport berkumpul dari berbagai macam klub, dari berbagai macam orang-orang yang mewakili klub di e-sport tersebut. Nah, maka dari itu ini adalah Indra Tajusah yang mewakili PSM Makassar. Nah, saya memperkenalkan sedikit. Indra Tajusah ini sudah melakoni 3 pertandingan ya, Indra ya. Ya betul. Ya Indra? betul. 3 pertandingan. Oh ya, oke. Sudah melakoni 3 pertandingan selama di IVL ini. Jadi sudah ada 3 minggu pertandingan yang Indra lakoni di IVL ini. Oke, selanjutnya kita langsung aja di post match press conference. Indra bisa menceritakan mungkin di pertanyaan pertama untuk Indra, bagaimana sih pertandingan antara PSM Makassar itu dan PSS Sleman itu berjalan di 2 pertandingan? Mungkin Indra bisa ceritakan di jalannya pertandingan kemarin. Mungkin kalau jalannya pertandingan sih pertama tuh saya tuh mencoba menyerang tuh match pertama tuh mencoba nyerang dulu. Soalnya kan dia kesulitan kalau saya main cepat. Kalau biasa ketemu ya terus suka ngepres, suka kadang ada majunya ada. Nah kalau kemarin tuh dianya tuh bener-bener sabar nunggu si Faidannya gitu. Jadi saya yang kesulitan. Terus jadinya kecolongan di menit berapa ya? Dan ya itu kecolongan. Di menit-menit kayaknya ya, babak kedua. Ya. Kayak gitu udah leg pertama kalah 2-0. Terus lanjut leg kedua saya coba formasi yang saya siapin juga. Soalnya kan ada 2 formasi sini sebenarnya kalau pas nyiapin Faidan tuh. Takut yang satu nggak tembus, saya coba yang kedua. Nah yang kedua tuh udah kelihatan tembus sebenarnya ya udah bisa mencetak gol lah. Udah bisa mencetak gol. Nah cuman mungkin kesalahan saya tuh di menit 75 tuh kan masih 1-0. Saya terlalu bertahan dan pas saya coba nyerang naikin saya pengen cetak lagi, mungkin itu kesalahannya sih. Jadi dianya jadi malah lebih enak. Harusnya saya tuh fokus bertahan terus aja sampai total gitu. Soalnya kan kita tahu dia mainnya bagus lah. Possession ball-nya kuat gitu, pegang bolanya kuat, defense-nya rapi. Itu sih kalau saya harusnya fokus bertahan aja, cari poin harusnya. Itu sih kesalahan yang menurut saya kurang. Dan dia juga mainnya bagus sih. Bagus asli. Ya. Ya. Itu sih. Iya, karena yang saya lihat, yang mungkin penonton lihat PSS Sleman ini ya kita harus memuji dia karena secara keterampilan dia mengolah si kulit bundar di e-sport itu, apalagi di PS ya memang sangat tenang. Ketika dia mencetak bola pun dia tidak selebrasi sama sekali. Sangat tidak selebrasi, dan itu sangat membuat orang juga wah ini bermain orang istilahnya pembuluh berdarah dingin. Ya kan? Jadi dia terlalu tenang terus membaca pola-pola permainan dari lawannya. Berarti Indra ini
melihat sudah menyiapkan 2 formasi ya Indra ya untuk melawan Ya. Rizky Faidan. Ya, ya betul. Yang pertama itu yang Jadi formasi biasa. formasi seperti apa aja? Yang pertama tuh Formasi formasi seperti apa aja yang disiapkan untuk 3-3 yang nyerang itu saya udah main cepet lah. Yang kedua tuh agak sabar, cuman lebih pakai, biasa kan kalau formasi 3 tuh pakai Ferdinand. Nah yang formasi kedua tuh kita ganti CF-nya jadi SS tuh REK. ya. Lebih ke bertahan tapi lebih ke serangan balik lah kalau yang kedua. Kalau yang pertama lebih nyerang habis-habisan, cuman mungkin karena defense-nya bagus, jadi saya yang bingung gitu. Tiba-tiba ngeblank gitu lah. Tiba-tiba, Ya. lu kok susah gini ya gitu. Bagus itu Rizky Faidan. Emang saya kenal juga kan, deket lah sama orang Bandung juga, jadi tahu lah. Bagus sih, cuman saya udah berusaha semaksimal mungkin sih. Oh. Ya. Ya, ada masalah. Oke, jadi memang ini Indra Tajusa memang udah maksimal untuk mengalahkan Rizky Faidan. Mungkin sudah beberapa kali ketemu dari Rizky Faidan dan sudah membaca pola-pola dari permainan Rizky Faidan. Nah ini Indra, pertanyaan kedua. Nah di pertandingan kemarin ini adalah pertandingan ketiga kan, dan untuk pertama kalinya Indra ya kita sudah nonton sendiri bahwa udah dua kali kalah dalam secara beruntun. Nah kemarin kan selalu epic comeback. Nah mungkin bagaimana cara untuk mengatasi untuk pertandingan berikutnya Indra? Apakah ada yang mungkin masih disiapkan mungkin mental sih, harus lebih tenang, harus lebih fokus. Saya juga ngelihat kalau saya sih setelah match saya lihat match saya yang kurang apa gitu. Mungkin ya kelihatan kalau Faidan kan lebih tenang kemarin. Nah mungkin saya akan coba lebih tenang. Meskipun lawannya ini bagus asli, yang Arema ini kan mainnya cepet tuh, Alderte sama itunya apa di depannya emang overall-nya bagus. Cocok lagi sama pemain yang dimainkan ini, Ferry ini kan cocok lah gaya mainnya, cepat. Lawan-lawannya kan hampir semua kena gol banyak lah oleh Arema ini. Gitu sih. Mungkin saya harus cepat potong bola sama serang juga sih. Lebih tenang. Itu aja sih. Oh jadi untuk pertandingan berikutnya Indra sudah evaluasi Indra ya. Sudah evaluasi untuk membantu atau membuat pola-pola berikutnya sehingga Indra ini bisa juga akan terlihat tenang di pertandingan supaya bisa menyaingi lah lawan-lawannya, karena di ke depan nanti pertandingan selanjutnya akan melawan Arema ya Indra ya. Ya Arema minggu depan. Arema yang posisi kedua itu DPT Sleman. Tapi sekarang ini udah posisi berapa Indra? Sekarang berapa ya? Posisi berapa sekarang klasemennya? Ke-7 kalau nggak salah. Cuman itu poinnya masih dekat-dekat semua sih. Kan ada sebagian yang maksudnya lawan yang masih lawan yang kita anggap berat, atau ada yang sedang kan kita anggapnya kayak gitu. Meskipun berat semua sih, cuman masih adalah yang benar-benar susah sama yang benar masih bisa kita saingi gitu kan, ada aja. Itu sih insya Allah lah kalau ini ya berusaha sebaik mungkin lah biar Arema turun. Saya lihat rambutnya Indra sudah cat baru ya, dicat baru ya rambutnya Indra ini. Enggak. Atau emang udah kalau saya lihat kan kemarin tuh matching tuh kan, rambutnya gitu terus bajunya warna putih matching jadinya. Jadi kita nonton langsung wah, ini Indra sudah total rambutnya, sudah total bajunya kan. Itu memang untuk persiapan melawan Rizky Faidan kemarin. Oke, pertanyaan terakhir Indra, target selanjutnya lawan Arema kan otomatis Indra tadi sudah bilang akan lebih tenang lagi, akan lebih fokus karena Arema, pemain dari e-sport Arema ini bisa dikatakan selalu mencetak gol yang banyak. Apakah ada
target untuk naik peringkat atau memenangkan 2 pertandingan sekaligus nantinya? Jelas sih kalau target sih pinginnya poin penuh sih. Ya minimal kita dapat poin lah kalau ini biar bisa naik lagi peringkat kita. Tapi kalau target sih saya 6 poin sih. Harus 6 poin kalau target. Gitu. Biar Aremanya turun, PSM-nya naik. Oke. Oke, Aindra, makasih banyak atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi di post match press conference berikutnya untuk pertandingan antara PSM Makassar dan Arema Malang. Oke, teman-teman, makasih yang sudah nonton. Maaf bila ada salah-salah dan kurang dari perkataan di channel ini. Saya harap kita bisa bertemu selanjutnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ewaku.